Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya di sini akan membuat video tentang materi perilaku kepemimpinan. Apa sih yang tercakup dalam perilaku kepemimpinan itu? Mari kita simak dan bahas bersama-sama. Pengertian perilaku kepemimpinan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Abdul Aziz Wahab, bahwa perilaku adalah gaya kepemimpinan dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi kepemimpinan, yang menurut teori ini sangat besar pengaruhnya dan bersifat sangat menentukan dalam efektivitas organisasi untuk mencapai tujuannya. Pendekatan teori perilaku melalui gaya kepemimpinan dalam realisasi fungsi-fungsi kepemimpinan merupakan strategi kepemimpinan yang memiliki orientasi yang terdiri dari orientasi pada tugas dan orientasi pada bawahan. Perilaku kepemimpinan sendiri yaitu gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada sifat atau karakteristik kepemimpinan, tetapi pada tindakan interaksi terhadap sifat orang-orang yang ada di sekitar kerjanya dan para sekelompok orang bawahan. Konsep perilaku kepemimpinan menurut Mulyasa yang dikutip oleh Nur Effendi, perilaku kepemimpinan sendiri ada 3 dimensi yang didasarkan pada hubungan antara 3 faktor, yaitu perilaku tugas, test behavior, perilaku hubungan realization behavior, dan kematangan atau maturity. Perilaku tugas merupakan pemberian petunjuk oleh pemimpin terhadap anak buah meliputi penjelasan tertentu. Apa yang harus dikerjakan, bila mana dan bagaimana mengerjakannya, serta mengawasi mereka secara ketat. Perilaku hubungan merupakan ajakan yang disampaikan oleh pemimpin melalui komunikasi 2 arah yang meliputi mendengar dan melibatkan anak buah dalam pemecahan masalah. Adapun kematangan adalah kemampuan dan kemauan anak buah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, dari ketiga faktor tersebut, tingkat kematangan anak buah merupakan faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, tekanan utama dari teori ini terletak pada perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan bawahannya. Kegiatan pemimpin dalam melakukan manajemen organisasinya mulai dari pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi kerja menunjukkan suatu perilaku. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan mempengaruhi timbulnya perilaku anggota atau perilaku kelompok. Apabila perilaku pemimpin baik dalam memberikan instruksi, mengawasi, maupun melakukan evaluasi, termasuk dalam menemukan pikiran-pikirannya, maka dapat menciptakan efektivitas organisasi. Perilaku kepemimpinan tersebut yaitu perilaku instruktif, konsultatif, partisipasif, dan delegatif. Perilaku kepemimpinan tersebut masing-masing memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, perilaku instruksif, yaitu terbangunnya komunikasi satu arah. Pimpinan membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin. Pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat. Yang kedua, perilaku konsultatif, yaitu pemimpin yang masih memberikan instruksi cukup besar serta menentukan keputusan. Telah diharapkan komunikasi 2 arah yang menjadikan sportif terhadap bawahan. Pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan dalam pengambilan keputusan. Bantuan terhadap bawahan ditingkatkan, tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin. Yang C, perilaku persuasif, yaitu perilaku kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahan seimbang.
Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah semakin meningkat. Pemimpin semakin mendengarkan secara intensif terhadap bawahannya. Keikutsertaan bawahan dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah. Yande, perilaku delegatif, yaitu pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya pada bawahan. Bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan dan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusan sendiri. Menurut Stockdale yang dikutip oleh Muhawid Sulham mengemukakan bahwa untuk menilai perilaku kepemimpinan ada 12 faktor yang diperhatikan, yaitu yang pertama perwakilan, presentation, yaitu pemimpin berbicara dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang kedua tuntutan perdamaian atau reconciliation, yaitu pemimpin mendamaikan tuntutan konflik dan mengurangi ketidakteraturan dari sistem yang ada. Yang ketiga toleran terhadap ketidakpastian, tolerance of uncertainty, yaitu pemimpin mampu memberikan toleransi terhadap ketidakpastian dan penundaan tanpa kekhawatiran atau gangguan. Yang keempat keyakinan atau persuasiveness, yaitu pemimpin mampu menggunakan persuasi dan organisasi secara efektif serta memperlihatkan keyakinan yang kuat. Yang kelima struktur inisiatif atau initiation of structure. Pemimpin dengan jelas mendefinisikan peranan kepemimpinan dan memberikan kesempatan bawahannya mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang keenam toleransi kebebasan, tolerance of freedom. Pemimpin membiarkan bawahannya berkesempatan untuk berinisiatif dalam keputusan dan berbuat. Yang ketujuh asumsi peranan, role assumption. Pemimpin secara aktif menggunakan peranan kepemimpinannya daripada menyerahkan kepemimpinannya kepada orang lain. Yang kedelapan konsiderasi atau consideration. Pemimpin memperlihatkan ketenangan, kerjasama dan kontribusi kepada bawahan. Kesembilan peningkatan pada hal-hal produktif. Dan 10 ketetapan yang bersifat produktif atau predictive accuracy. Dan yang ke-11 integrasi, yaitu pemimpin memelihara secara akrab jaringan organisasi dan mengatasi konflik antar anggota. Yang terakhir orientasi kepada atasan atau superior orientation, yaitu pemimpin memelihara hubungan ramah tamah dengan atasan yang mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan dan berjuang untuk memperoleh kedudukan hak yang lebih tinggi. Nah, yang ke-12 faktor tersebut sangat membantu dalam menganalisa dan memperbaiki perilaku pemimpin dalam organisasi apapun. Nah, itulah sedikit pengetahuan perilaku kepemimpinan yang saya share. Terima kasih. Sekian.